Ya, balik lagi di channel Mendadak Teknisi bersama saya Nara ya. Oke, kali ini ada handphone Redmi 2 kalau saya nggak salah. Dalam kondisi ya parah ya. Handphone lama maklum. Oke, ini handphone tetangga ya. Saya minta kita lakukan pengecasan, kita cek lakukan pengecasan apakah handphone ini masih dalam kondisi baik. Lalu saya coba tekan switch yang ada di samping ya. Saya juga kurang tahu on off yang mana ya, apa yang hilang atau yang mana saya nggak tahu. Oke, dilakukan pengecasan, tidak ada respon. Lanjut kita cek dalamnya. Baterainya ternyata udah nggak ori. Kita lihat di bagian konektornya, konektor cas tuh parah ya, korosi. Baut-baut juga sudah nggak ada. Oh ya, sebenarnya sebelumnya handphone ini parah ya, korosi parah. Ini sudah saya bersihkan terlebih dahulu ya, saya lupa videokan atau fotokan itu. Nah, balik lagi di sini ya, kita cek di bagian konektor LCD masih terdapat korosi ya, korosi yang membandel, dan itu susah untuk dibersihkan, harus dilakukan resolder atau solder ulang. Tuh, kita bisa perhatikan di bagian konektor LCD nya. Dan di bagian touchscreen juga ya, konektornya tuh masih ada korosi yang membandel, dan itu harus dilakukan secara apa ya, dibersihkan dengan cara resolder atau solder ulang. Oke, kita penasaran di mesin bagian bawahnya ya, karena untuk kondisi fisik itu sudah saya bersihkan terlebih dahulu. Yang sebelumnya tuh kotor parah, korosi di mana-mana, karat juga ya, tanah. Karena posisi handphone ini berada di luar rumah ya, di bawah pas bunga yang dimana hujan kehujanan, panas kepanasan. Oke, saya coba buka baut. Ternyata susah ya. Saya bantu dengan WD-40 untuk menghilangkan karat ya. Mungkin bisa menghilangkan karat dengan WD-40, namun masih susah ya, sudah dull. Oke, dan ini sudah lewat beberapa hari ya sebenarnya. Saya mencoba mengakali, dan akhirnya bisa ya, dengan mini drill saya gerinda dan saya bor. Dan bisa diperhatikan di bagian sini ada gores ya, akibat saya lakukan pemaksaan, saya gerinda. Dan cek di bagian switch power juga, power on off lah, sudah banyak komponen-komponen yang hilang ya. Sepertinya sudah dilakukan perbaikan di sekitar sini ya. Juga konektor baterainya, kuningannya sudah banyak yang patah. Oke, untuk kondisi handphone rongsok seperti ini ya, kita pastikan dulu mesinnya normal dengan power supply. Kita nyalakan power supply dan set tegangan di 3,7 cukup ya untuk handphone tipe lama. Lalu kita pastikan positif negatifnya. Merah kita taruh di positif dan hitam di negatif. Perhatikan jarum ampere. Di sini ada 3 pin ya, test point, dan yang ini adalah titik test point kalau saya lihat dari gambar skema di Google, gambar di Google. Oke, kita shortkan ketiga
test point itu di mana yang respon gitu. Kita perhatikan ampere, atas dengan bawah dengan tengah dengan atas. Kita coba ya satu-satu, namun masih belum ada respon dari ampernya. Kita coba langsung shortkan di ground pada kaleng, masih tidak ada respon ya, belum ada pergerakan di jarum ampere. Lalu untuk tahap selanjutnya, kita pastikan IC power itu dalam kondisi fisik yang baik ya, karena melihat kondisi awalnya itu sebenarnya parah ya, hujan kehujanan, panas kepanasan, handphone berada di luar rumah. Oke. Dan ini IC powernya saya lihat dalam kondisi fisiknya bagus ya, dan ini IC CPU, yang ini eMMC. Untuk IC power saya rasa masih dalam kondisi baik ya, karena fisiknya tuh aman ya, nggak ada korosi ya. Saya penasaran, saya coba lakukan pengecasan ya pada handphone. Sebelumnya kita pastikan dulu baterai dalam keadaan normal. Set multitester di 20 volt DC dan lakukan pengecekan pada baterai. Ya, perhatikan minus 3 volt ya, 4 volt ada ya. Kenapa tadi minus? Karena proof-nya terbalik ya, positif negatif tuh harus sama ya, tidak boleh terbalik, karena kalau terbalik tuh nanti hasilnya jadi minus. Oke, saya berpikiran kalau IC powernya masih dalam keadaan bagus ya, jadi saya ingin coba cek dengan pengecasan lagi. Saya pastikan konektor cas terpasang dengan baik, baterai juga saya pastikan terpasang dengan baik ya. Saya ulang pengecasan lagi. Namun belum ada respon ya pada handphone. Oke, di sini saya lihat korosi ya, masih saya lupa bersihkan untuk mesin bagian bawah. Saya bersihkan terlebih dahulu, lalu nanti kita cek ya apa ada tegangan sebesar 5 volt yang keluar pada pin bagian kiri di konektor cas. Lanjut kita lakukan pengukuran dengan multitester digital set di 20 volt DC ya. Ya, ada tegangan keluar 2 volt. Perhatikan. Sekarang malah hilang tegangannya. Ada, bisa diperhatikan tadi ya. Tuh nongol ya, 1 volt turun. 1 volt turun. Tegangannya naik turun ya. Tapi sempat naik di 2 volt ya. Perhatikan bagian sinyal, kabel sinyal tuh parah korosinya ya. Oke, kita ada tuh. Tahap selanjutnya saya ingin coba bersihkan bagian mesin bawah ya, terutama di bagian konektor cas. Saya bersihkan lagi, dan di bagian fleksibel kita pastikan kalau semuanya tuh udah bersih ya. Nih lihat parah ya korosinya ya.
di bagian fleksibelnya juga astaga, bagian konektornya juga, konektor yang ada di fleksibelnya tuh korosi parah ya, tuh bisa diperhatikan. Korosi itu bisa menyebabkan handphone rusak ya, mati total, no touchscreen, no backlight, lalu nge-freeze banyak ya, dan lain sebagainya, hanya karena korosi bisa menyebabkan handphone rusak. Dan itu biasanya disebabkan karena masuk air ya, handphonenya tercebur atau terkena hujan saat ditaruh di saku celana. Dan ini jelas korosinya parah karena handphone ini saya temukan tuh di luar rumah ya, di bawah pas bunga, yang dimana hujan kehujanan, panas kepanasan, lalu ketika lagi nyiram bunga apalagi ya, udah pasti tuh kena air dia. Oke, ini sudah saya lakukan pembersihan dan saya lakukan resolder ulang pada konektor cas. Video saya percepat karena untuk mengurangi durasi. Pastikan tidak ada timah yang menempel di pin konektor casnya. Jika ada timah yang menempel, lakukan resolder ulang dengan dibantu blower ya, agar timahnya lebih mudah cair. Oke, ini kondisi setelah saya bersihkan dan resolder ulang ya. Perhatikan, sudah lumayan bersih. Di fleksibelnya juga sudah lumayan. Di apa sih itu nama, kabel sinyal ya, juga sudah saya lakukan pembersihan dan ya lumayan lah daripada yang tadi ya. Ini udah lumayan bersih. Lanjut kita cas, lakukan pengecasan apakah sudah ada respon pada handphone. Karena saya yakin banget IC powernya tuh masih dalam kondisi baik ya, karena segitu korosinya bagian mesin atas tuh bisa bisa tidak korosi gitu di bagian IC power ya. Oke, ini udah saya pastikan tuh ya, alhamdulillah ya. Perhatikan ya, logo Mi dan presentasi baterai ya, lalu mati. Jelas mati ya, karena untuk baterai mungkin dia goyang, karena ini saya tahan baterainya ya. Tuh, saya ulang lagi. Semuanya saya pastikan ya, konektor cas goyang-goyang, tidak ada respon kembali ya guys ya. Aduh, mungkin mungkin karena ini tegangan yang tidak stabil ya. Kita sudah cek kan tadi dengan multitester bahwa tegangan di konektor casnya itu nggak stabil ya, ada 1 lalu turun lagi ke 0, naik lagi ke 1 volt, turun lagi ke 0. Nah, waktu awal-awal kan sempat naik ke 2 volt ya, lalu turun dan hilang ya. Mungkin tegangan yang enggak stabil itu mengakibatkan handphone ini pas dilakukan pengecasan kadang bisa kadang enggak. Oke, lanjut kita pastikan jalur switch on off ya baik ya. Dan ini IC power juga feeling saya benar ya, dalam keadaan prima.
prima itu maksudnya dalam keadaan baik. Nah, perhatikan di sini ada 3 test point yang itu ya adalah maksudnya 3 test point itu yang akan kita tes jalur ya. Pastikan tidak ada jalur yang putus gitu. Saya curiga rusaknya memang awalnya di situ ya, di daerah switch power, karena terlihat sudah banyak komponen yang hilang. Mungkin pemilik dulunya melakukan perbaikan sendiri ya di area switch power, hingga menyebabkan komponen-komponen yang berada di dekat IC power itu hilang ya. Dan ini saya cek jalur dengan multitester di mode buzzer ya. Saya tanpa skema, saya feeling aja. Feelingnya itu kita tes di bagian komponen-komponen yang gak jauh dari tombol switch power ya. Oke, sudah ditemukan putus jalurnya di mananya, nanti saya kasih gambar ya di atas atau di bawah. Saya lakukan penjamperan di bagian mananya. Jadi setelah saya lakukan pengukuran pada jalur tuh ada putusnya dari titik switch on off yang paling atas tuh terhadap kapasitor kecil, ada kapasitor kecil nanti di situ, dan itu terputus ya. Dan ini saya lakukan penjamperan dan saya cek kembali dengan power supply di voltase 3,6 volt 3,6 volt 3,7 nggak masalah ya, karena untuk handphone tipe lama dengan voltase segitu udah cukup untuk menyalakan handphone ya, mengecek kerusakan pada handphone ya. Oke, ini sudah saya cek namun gagal ya. Penjamperan pertama gagal dan ini penjamperan kedua. Nah, sini saya jelaskan. Untuk di penjamperan pertama tuh saya lakukan penjamperan di kaki kapasitor yang ada di atas. Nanti saya sertakan gambar ya. Jadi di situ ada kapasitor, dari test point tombol power paling atas saya jumper ke kapasitor kecil yang paling atas yang ada di atas. Namun tidak berhasil, ternyata jalurnya tuh yang terputus di jalur bagian bawah kapasitor tersebut yang sebelumnya saya jumper. Dan sekarang saya lakukan pengukuran dengan power supply, baru sudah ada respon di tombol switch on off nya. Ini penjamperan kedua ya, yang pertama gagal. Perhatikan di jarum ampere ya, saya tekan naik 0,1 lepas turun, naik 0,1 dilepas turun. Jika ditekan, perhatikan jarum ampere itu menandakan handphone sudah booting ya. Kalau ditekan naik 0,1 dilepas turun, itu menandakan IC power dalam kondisi baik. Lalu ditekan switch tombol powernya, terus jarum ampere bergerak-gerak seperti tadi tuh menandakan handphone posisi booting atau mulai menyala. Oke, langsung saya lakukan pembersihan dan pemasangan kembali mesinnya ke handphone. Apa sih? Saya lakukan pembersihan dan pemasangan ya, lalu dipasang gitu.
kembali ke handphone. Nah, jadi untuk penjamperan pertama gagal, lalu penjamperan kedua alhamdulillah berhasil. Karena kenapa gagal? Karena saya nggak pakai skema. Saya nggak pakai skema sama sekali ya guys ya. Saya hanya feeling aja. Saya mencari saya cek test point dengan alat ukur jalur mana yang putus gitu. Jadi memang kelihatannya gampang ya, kerusakannya cuma di jumper langsung down gitu. Namun prosesnya itu, proses mencari kerusakannya itu yang susah. Kayak saya nih, pertama gagal, kedua baru down gitu. Nggak jarang juga percobaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima dan seterusnya gitu masih gagal. Nggak jarang gitu, saya juga bisa ada tuh kejadian seperti itu. Ya namun saya himbau untuk kalian yang baru belajar tetap menggunakan skema ya, karena ini jalur on off ya. Saya masih memberanikan diri untuk tanpa skema karena tingkat resikonya lebih kecil ya dibanding jalur-jalur yang lain. Untuk kalian yang masih baru belajar, saya himbau untuk menggunakan skema ya. Cari skema di Google atau bisa daftar di Borneo Skematik atau di Estek yang lagi viral baru-baru ini. Bisa berlangganan. Untuk di Estek lagi viral ya, harga murah ya dibanding Borneo Skematik. Bisa langsung daftar dan berlangganan untuk lihat skema-skema handphone. Padahal saya juga baru belajar ya. Sudah menggurui ya. Sebenarnya nggak menggurui sih, ini cara saya aja. Saya sharing apa yang saya kerjakan, caranya gimana nih, handphone ini mati apa gitu, saya kerjakan dengan cara saya yang saya lakukan kayak gini gitu. Oke, ini sudah terpasang dan kita pastikan handphonenya masuk dan ke menu ya. Saya belum bisa perbaiki ya karena harus diganti konektornya. Jadi saya perbaiki di balik kamera karena durasinya sudah terlalu panjang. Untuk handphone masuk air memang perbaikannya tuh terlalu kompleks ya, apalagi handphone ini berada di luar rumah ya, yang notabene kehujanan kepanasan selama berbulan-bulan. Oke, yang penting handphonenya sudah bisa menyala. Dan di sini saya dapati touchscreen-nya error di bagian bawah ya. Saya coba touchscreen di bagian bawah agak sedikit error. Nggak tahu touchscreen-nya atau masih ada jalur yang korosi yang menyebabkan touchscreen-nya jadi error gitu. Ini saya pencet tombol root juga nggak mau ya. Oke, jika kalian punya tujuan atau punya keinginan, jangan ragu untuk mencoba karena ragu tidak akan membuatmu maju. Oke, like video ini jika suka, komen jika perlu, subscribe jika mau, dan saya Nara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.